Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, khawatir terkait dengan kabar yang beredar ihwal sejumlah perusahaan migas multinasional yang belakangan ingin melakukan divestasi pengelolaan blok migas di Indonesia. Hal itu disampaikan Edi menyusul iklim investasi dan regulasi hulu migas di dalam negeri yang masih kurang kompetitif. Kalau kami dengar, mudah-mudahan ini tidak benar. Kalau jadi kenyataan bahwa Exxon sendiri dicepu kalau dapat harga yang tepat, mereka akan keluar dari Indonesia dan wilayah kerja Saka Kemang juga ada potensi prinsipalnya akan divestasi dari blok tersebut, kata Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno, Kamis 18 Agustus. Sementara itu, melansir Energy Voice, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas telah mengkonfirmasi bahwa penemuan gas Repsol Kaliberau Dalam atau KBD yang awalnya dianggap sebagai temuan signifikan dan terbesar keempat di dunia pada 2018 secara signifikan lebih kecil dari yang diharapkan, sehingga membuat mega proyek tersebut diragukan. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan, hasil pemboran appraisal yang mengecewakan tersebut melihat perkiraan cadangan gas di lapangan KBD yang ditemukan pada 2019 di blok Saka Kemang turun menjadi 300 miliar kaki kubik atau CF dari perkiraan awal lebih dari 2 triliun CF. Meski begitu, juru bicara Repsol mengatakan bahwa perusahaan Spanyol terus mengevaluasi pilihannya. Setelah melakukan penemuan gas di KBD2X pada 2019, kami telah mengembangkan program penilaian untuk mengonfirmasi sumber daya yang dapat diproduksi di lapangan. Ini termasuk pengeboran KBD3X dan melakukan tes lebih lanjut pada kedua sumur pada tahun 2021. Hasilnya telah mengonfirmasi ada volume gas yang signifikan, tetapi berpotensi lebih terkotak daripada yang diantisipasi sebelumnya, kata Repsol. Adapun konsorsium Repsol, Petronas, dan Mitsui Oil Exploration pada 2019 silam mengumumkan adanya temuan cadangan gas jumbo di blok Saka Kemang. Repsol mulai memperkirakan cadangan gas di blok ini bisa mencapai hingga 2 triliun kaki kubik atau TCF dari sumur Kaliberau Dalam 2X atau KBD2X dengan kedalaman 2.430 meter yang ditajak pada 20 Agustus 2018. Pemerintah Indonesia pun telah memberikan persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development atau POD pertama lapangan Kaliberau di blok Saka Kemang ini pada akhir 2020. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan lapangan tersebut ditaksir mencapai 359 juta US dollar atau 5,06 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.100 rupiah per US dollar. POD 1 lapangan Kaliberau disetujui dalam rangka untuk memproduksi cadangan gas sebesar 445,10 miliar standar kaki kubik atau BSCF hingga batas akhir keekonomian proyek atau economic limit pada 2038 atau 287,70 BSCF penjualan gas dengan laju produksi gas puncak sebesar 85 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Secara kumulatif, produksi kondensat sebesar 0,17 mmSTB dengan laju produksi puncak sebesar 34 barel kondensat per hari atau barrels kondensat per day atau BCPD. Blok Saka Kemang ini dioperasikan Repsol yang memiliki hak partisipasi 45% dan selebihnya dimiliki oleh Petronas 45% dan Moeco 10%. Pada 2015, Repsol SA mengakuisisi Talisman Energy Incorporation senilai 8,3 miliar US dollar. Dengan demikian, blok minyak yang tadinya dikelola Talisman diambil alih oleh Repsol. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif mengatakan sejumlah perusahaan migas kelas kakap yang sempat hengkang akhir tahun lalu kembali menyatakan minatnya untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sejumlah lapangan prospektif di Indonesia. Beberapa internasional company besar-besar yang dulu hengkang sekarang juga sudah mau datang lagi, kata Menteri ESDM Arifin Tasrif Rabu 20 Juli.